Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidin SPD, tenaga administrasi di SMP Negeri 1 Sajat, Kabupaten Sambas. Saya bertugas sebagai tenaga administrasi sejak tahun 2006. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita mengenai tugas-tugas tenaga administrasi dari masa ke masa. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi maupun yang ingin menjadi tenaga administrasi. Pertama, perlu kita ketahui bahwa tenaga administrasi juga disebut dengan tata usaha sekolah. Tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah. Tugas-tugas dan tata usaha sekolah selalu mengalami penambahan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana tugas tata usaha sekolah selalu dahulunya offline, sekarang menjadi online. Jadi tata usaha harus mampu berdampingan dengan segala kemajuan informasi dan teknologi masa kini. Pada awal menjadi tenaga administrasi, tugas utama saya yaitu satu, menghimpun surat-surat masuk, data kesiswaan, data guru, data sekolah, sarana dan prasarana, dan lain-lainnya. Kedua, mencatat surat masuk, surat keluar, informasi yang masuk ke sekolah. Tiga, mengolah data penerimaan peserta didik baru, mengolah hasil data ujian. Empat, menggandakan surat pemberitahuan kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Lima, memastikan bahwa surat keluar dari sekolah sampai kepada tujuan yang benar. Pada tahun 2012, tugas tata usaha bertambah menjadi operator sekolah. Seiring dengan diberlakukannya data pokok pendidikan atau disingkat Dapodik. Nah, kawan-kawan, bertambah lagi tugas tata usaha. Operator sekolah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengelola data pendidikan di sekolah. Operator sekolah harus memastikan bahwa data yang disimpan di Dapodik adalah data yang akurat dan up to date. Operator sekolah bertugas satu, mengisi data, memastikan data siswa, guru, dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, dan lain-lainnya tersimpan di Dapodik. Dua, mengolah data. Data yang disimpan diolah supaya nantinya dapat terbaca dengan benar. Tiga, menyimpan data, bahwa data yang dimasukkan ke dalam Dapodik bisa disinkronisasikan ke server pusat. Tugas sebagai operator sekolah sangat penting karena semua menyangkut data sekolah. Apapun keperluan sekolah akan diambil dari Dapodik, seperti biaya operasional sekolah atau disingkat BOS, PIP, bantuan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teman-teman, tugas usaha bertambah lagi pada tahun 2020 seiring dengan diluncurkannya akun Belajar ID. Saya katakan tadi bahwa segala data diambil dari Dapodik. Karena di Dapodik saya bertugas sebagai tenaga kependidikan, secara otomatis pada akun Belajar ID saya bertugas sebagai admin akun Belajar ID di sekolah. Tugas pokok admin akun Belajar ID pada sekolah yaitu satu, memastikan bahwa semua guru
dan tenaga kependidikan mengaktifkan akun Belajar ID-nya. 2. Mengaktifkan akun Belajar ID siswa. Akun Belajar ID sangat penting terutama pada guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kawan-kawan, pada tahun 2021 tugas tata usaha bertambah lagi menjadi Proktor Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau disingkat ANBK. ANBK adalah program penilaian yang dilakukan oleh setiap sekolah. Penilaian ini nantinya akan dilakukan berdasarkan pada kemampuan dasar peserta didik, mulai dari literasi, numerasi, karakter, dan juga survei lingkungan. ANBK juga menilai bagaimana kualitas dari proses belajar mengajar dan iklim dalam satuan pendidikan. Informasi akan hal-hal tersebut diperoleh melalui 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tugas pokok sebagai proktor yaitu mengunduh aplikasi ANBK, mengunduh instalasi ANBK pada komputer klien ataupun server, melakukan login ke server ANBK, memastikan semua peserta ANBK terdaftar dalam server ANBK, memastikan sinkronisasi jika menggunakan semi online, mengatur sesi ANBK pada siswa, mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan pos dalam berita acara pelaksanaan. Dan ke-8, membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan yang sudah ditandatangani proktor dan pengawas. Demikianlah secara garis besar tugas saya sebagai tenaga administrasi di sekolah dari awal menjadi tenaga administrasi sampai sekarang. Semoga bermanfaat. Di lain kesempatan akan saya bahas lebih rinci apa yang sudah saya sebutkan tersebut pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.